kepikiran memang saya lagi butuh duit juga kan. Tapi ya kalau saya kan hidupkan aplikasi bisa lah untuk belanja besok juga kan. Kalau bapak ini nggak ada pekerjaan, uang tinggal 25.000 untuk beli susu, bapak anaknya gimana, namanya prematur. Saya sudah lihat bayinya, jadi hati saya itu nggak bisa untuk meninggalkan. Setelah itu kita ke ruangan bayi, ternyata dapat kabar bahwa bayi tersebut. Halo, assalamualaikum sahabat Airlike. Sorry, ini cepat cahayanya agak kurang. Jadi ini mendadak gue bikin konten sendiri tanpa tim. Jadi ngevlog aja sendiri. Kebetulan tadi lagi baca ada postingan dari semua tentang Batam. Ada sepasang suami istri baru habis lahiran, dan lahirannya di atas taksi gokar. Jadi saya lihat baca postingannya, mungkin nanti sedikit akan saya ditampilin nanti postingannya seperti apa. Kita kan di dalam konten kita ini memang tujuannya berbagi. Jadi mudah-mudahan kita ketemu sama orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar orang yang butuh sekali bantuan saat ini. Jadi itu aja sahabat Airlike. Ntar kita mau ke Harapan Bunda. Kita lihat aja ntar seperti apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Airlike, hari ini saya dapat informasi dari Mas Daim. Jadi beliau ini tadi dapat orderan dari puskesmas, klinik salah satu klinik di Kota Batam. Jadi mau tujuannya ke rumah sakit. Di perjalanan tamunya itu Ibu Teva sama Pak Zul. Nah, di perjalanan setelah dari klinik, kebetulan pas di persimpangan jalan tiba-tiba langsung lahiran. Jadi kebetulan dua orang tua yang beruntung ini kondisi juga ekonominya lagi agak susah. Tiba-tiba Bang Daimnya posting dan langsung di-repost sama semua tentang Batam. Nanti postingannya saya tempelin. Jadi saya agak terkejut karena kebetulan dua putri saya juga prematur. Jadi kita dengar berita, kita sesama orang tua, kita tahu rasanya seperti apa. Saya bilang ke bapak, Pak, Mas jangan mikirkan ongkos, saya udah gratiskan, saya bilang. Saya duduk di mobil, buka kursi belakang, lantaran barangnya di dalam mobil saya. Saya pun diam aja, bapak itu bingung, nelpon mana, nelpon sini. Kayaknya berarti ini butuh bantuan. Saya kepikir duitnya tadi mungkin 25.000, sedangkan anak lahir kan butuh susu. Saya bingung di situ kan, saya bingung. Saya posting lah, telepon ke ketua grup saya, Pak, lahiran ini di dalam mobil saya, bagaimana ya gitu. Bapaknya ini kayaknya kurang mampu. Udah kita galang dana katanya. Alhamdulillah dalam waktu 2 jam kurang lebih udah terkumpul lah dana itu, jadi bisa cukup untuk beli susu sama beli makan gitu kan. Saya awalnya gini cerita, nggak tahu kalau kakak itu hamil perut pakai sarung, nggak nampak. Saya tanya, Bu sakit apa? Bapaknya jawab sakit perut Mas, agak cepat ya. Ya udah saya bukain pintu, saya baringkan kursi. Sampai tiba di Indomobil, belum sampai lampu depan Indomobil di showroom kan. Dia aduh bang, ini nggak kuat bang ya, maaf dia nggak bisa berjalan. Tidak, ini pikiran saya, aduh mau meninggal atau apa, maaf ya, gitu pikiran saya. Soalnya nggak pikiran sakit perut aja kan. Tiba di lampu merah, mau belok kanan, katanya, udah itu tadi hamil ya, saya kaget gitu loh. Kalau dia itu ternyata hamil udah, hamil ternyata, waduh. Jadi melahirkan di dalam mobil tadi. Dalam perjalanan ke Pusat. Untungnya kita belum melewati lampu merah, jadi tinggal belok kiri. Cuma ada ceritanya lucu juga, kita ada ibu di depan kan, saya klakson malah marah-marah, nggak lihat ya lampu merah, padahal saya udah nyalakan lampu 2. Oh udah pasang hazard? Iya udah pasang hazard. Mas tidak lampu 2. Udah itu. Klakson ini. Terus tiba-tiba kita bisa. Terus saya buka jendela, Bu, minggir Bu, udah melahirkan di dalam mobil gitu, baru ibu itu minggir. Emergency. Terus jadinya sampai di perjalanan itu saya bingung. Saya bilang gini, Pak ini melahirkan Pak emergency, kita ke awal bulan saja. Bapak jawab, janganlah, tadi aja dari Budi Kemuliaan karena biaya kita nggak sanggup. Ke bidan pun saya nggak ada untuk jaminan di bidan kan. Udah kita puskesmas saja Pak. Sambil di perjalanan saya bilang, Pak
ibunya baringin aja full, bapak duduk ke karpet aja. Iya, Gitu kan, dia baring langsung. Pastikan Iya. Pak, pastikan anaknya itu nggak tertutup apa-apa Pak ya, lehernya lurusin gitu kan. Iya. Terus saya bilang jangan sampai terlilit lah Pak gitu. Enggak lagi gigit jari bayinya kan. Tenanglah selamat anaknya gitu kan. Iya. Saya pikirnya saya nggak bisa noleh belakang, saya fokus kan, saya nggak Iya. bisa juga mau berhenti nanti saya nolongin pun nggak bisa. Saya jadi lanjutkan fokus ke puskesmas. Sampai puskesmas ya saya turun, bapak ini masih nunggu ibunya, saya panggil. Diturun disitulah di kosong pusar, bayinya dibawa masuk puskesmas, dicek ternyata prematur, ibunya masih di mobil. Iya. Prematur, ternyata prematur, tapi masih ada napas sebenarnya kan. Iya. Puskesmas kan nggak ada alatnya inkubator. Nggak ada alat itu. inkubator. Oh, nggak ada inkubatornya. Jadi Disarankan ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Saya pun bilang ke rumah sakit, ke orang puskesmas ada salah satu, Pak tolonglah ini dibantulah ke antar gitu kan. Jadi kan kalau rumah sakit kan ada kayaknya penjamin gitu kan sebenarnya kan. Kalau Iya. kita yang ngajak sendiri kan mungkin nggak ada kan, demikian nggak ada. Jadi ya Iya. untunglah ibu itu ngantar ya. Jadi bayi itu sama suster-suster itu di mobil satunya ngikutin saya. Ada suster satu ngikut mobil saya untuk temenin ibu ini juga kan. Diantarnya ke harapan bunda ini sampai masuk semuanya. masuk semua. Baru pulang lah puskesmas itu baru Bisa diterima lah di sini. Jadi di sini tadi langsung diterima tanpa nanya biaya segala Enggak, macam. iya, enggak ditanya dulu, langsung diterima, langsung ditangani lah. Langsung dilayani. Saya buktikan juga ke pelayan tadi yang memang itu sih bagus. Saya pun nggak teganya lihat anaknya itu kan, terus lihat kakaknya waktu naik mobil itu aduh sangat pucat kali memang. Iya. Saya tapi malah nggak takut, saya pikir saya malah musim covid kan, itu covid pula ini kan gitu. Iya. Tapi saya niat orang ya, saya nggak takut covid, nggak takut apa istilahnya kan. Udah terlagi dapat orderan ya, niat bantu orang ya Bismillah lah gitu kan saya. Iya. Jadi saya bukakan pintu, saya baringkan kursi, udah kita bantu masuk ya kan. Nah di jalan itu sambil berdoa juga lah saya kan. Apalagi saya dengar kakaknya, lu bang nggak kuat, kirain nggak kuat kenapa kan? Iya. Udah parah kali, tapi alhamdulillah lahir dengan selamat dua-duanya lah gitu loh. Keluar sendiri. Keluar sendiri. Saya bilang Jadi- nggak bisa mempertahankan gitu Iya, kan. dia bilang bang maaf ya nggak bisa mempertahankan. Waduh kirain udah mau sekarat atau apa kan. Lu berdoa kali saya kan, aduh mudah-mudahan ini selamat sampai tujuan. Saya bilang Iya. oh bila kesehatan ya alhamdulillah, dengar sambil berdoa dalam hati. Oh katanya, Iya. ternyata hamil. Ya, tanya bapak, saya kaget kalau hamil nggak nampak pakai sarung rata. Namanya beratnya bayinya aja 7 ons setengah kan. Mana nampak di perut. masih muda, nggak berapa nampak kan. 5 bulan mau masuk 6 Apalagi kan di kursi Iya. roda kan dia baring gini kan nggak nampak. Iya. Saya aduh sakit perut kata bapak ini, sakit perutnya bang gitu kan. Mungkin dia lantaran mau periksa kan jadinya sakit perut, nggak mau melahirkan kan, nggak nyangka baru berapa bulan kan sakit perut bang, agak cepat ya gitu kan. Oke lah pak gitu kak, agak cepat pak ini nanti gitu kan. Nah, sampai depan Indo mobil udah teriak kakaknya, aduh gitu kan, aduh bang maaf pak, dia nggak bisa mempertahankan, kirain mau sekarat kan, pikirnya maaf ya gitu kan. Sebelumnya Iya. saya memang pikiran saya memang kayak gitu Iya. kan, yang saya pikirkan orang lain pun pasti berpikiran gitu. Iya. Sakit perut taunya kan, sakit perut parah kan, bisa jadi sakit perut itu penyakit lain kan. Jadi kalau udah teriak kayak gitu, aduh maaf bang nggak bisa mempertahankan lagi, ada nggak kuat ya gitu kan. Iya. Sambil gini saya menoleh kan dari kata, aduh sambil gini dan kapat pucat kali aduh. Allah janganlah sampai kenapa-napa, saya bilang gitu. Nanti saya Iya. diinterogasi polisi pula kan gitu Iya. kan. Ya Allah gitu kan. Di malam mau merah saya berdoa ada dibangun gitu kan. Aduh melahirkan ya tadi. Aduh Pak pastikan Pak, saya kita bawa ke awal bos itulah tadi ceritanya yang nggak Iya. mau gitu kan. Itu senang kali, tapi saya itu selamat dua-duanya itu kan sampai sekarang kan. Jadi ini 2 hari, akhirnya totalitas 2 hari bantuin juga nggak narik Ya jadi ya. semalam saya kemarin itu kan saya kepikiran, memang saya lagi butuh duit juga kan. Iya. Tapi ya kalau saya kan hidupkan aplikasi bisa lah untuk belanja besok juga Iya, kan. betul. Kalau bapak ini nggak ada kerjaan, uang tinggal 25.000 untuk beli susu, papa anaknya gimana, namanya prematur. Saya sudah lihat bayinya, jadi hati saya itu nggak bisa untuk meninggalkan. Awalnya ya ke kawan-kawan dulu lah, meminta bantuan dan terkumpul ya alhamdulillah. Iya. Sampai ada yang datang sampai jam 9 malam, saya sampai lupa makan siang. Iya makanya. Jadi saya kepikiran juga ini Mas ini kok nungguin sampai malam kan? Karena saya telepon tadi kan, Mas masih di sana, masih. Saya tunggu tutup toko dulu baru bisa Soalnya kesini nggak saya nyangka bilang. sampai gini gitu kan. Niat saya itu membantu ya udah untuk pegangan gitu kan berapa Iya. hari gitu kan.
cuma sakit mungkin kan gitu, tapi Iya. ya alhamdulillah yang lainnya banyak respon Iya. gitu kan. Iya. Saya pun nggak nyangka gitu ya. Ya kan juga dari tim Putra Siregar tadi udah datang juga ke sini mau bantuin kan. Iya, ada tim dari Putra Siregar tadi juga makanya. Tapi udah banyak loh Mas bantuannya, udah makasih banyak itu. Ya itu sama. Ya Teh ya. Iya. Sangat inilah sangat membantu, sangat-sangat lah membantu gitu kan Iya. istilahnya. Dalam keadaan kalut macam Iya. mana gitu kan, ada Iya. orang benar-benar istilahnya dengan lillahi ta'ala niat gitu Iya. kan mau membantu gitu. Jadi udah ada rencana namanya Teh? Belum Pak Jo? Belum ada rencana namanya. Tidak ada persiapan sama sekali Belum. dari tadi. Ya, Apa nih masih kaget lah ibaratnya baru bangun tidur, jadi ya, nggak tahu. Jadi kita kan nggak seperti sini melahirkan. Jadi Iya, betul. Persiapan baju apapun juga dibantu orang-orang Iya. itu yang gojek. Ya, alhamdulillah ada yang antar peralatan juga. Peralatan Oh, iya. apa kemarin sampai kita doakan sama-sama mudah-mudahan putranya menjadi orang yang hebat, calon pemimpin, orang yang berbakti, pintar, membanggakan kedua orang tua. Oke. Semua buat Teteh. alhamdulillah terima Ya, kasih ya Mas. sama-sama Teh. Semoga semuanya ini dibalas dengan Amin ya Allah. Pak Zul, semangat ya Pak ya. Amin, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Semoga lancar usahanya. Amin ya Allah. Sama keluarga sehat semua. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Saling doain kita ya Pak ya. Saya juga doain Tetes, doain Pak Zul, doain Mas Daim juga. Udah, pamit saya Teh. Assalamualaikum. Nanti kalau ada apa-apa kabarin saya aja. Ya. Dah, assalamualaikum. Hebat loh Mas Daim, bisa bantu kayak gitu 2 hari berjuang untuk orang yang nggak dikenal. Ya, saya nggak nyangka kalau rencana awalnya kan awal mulanya saya share ke grup kita kan Pak Pilot namanya koperasi. Saya kan ada kayak ada koperasi itu kan kita kan di bawah naungan dengan vendor kan. Iya. Bukannya jadi kita chat di situlah gimana nih lahiran di mobil gitu kan. Iya. Kayaknya kurang mampu gitu kan, saya pun nggak ada duit untuk bayar gitu kan. Sedangkan susu aja belum ada gitu. Saya tanya bapaknya duitnya 25.000. Masya Allah. Sedangkan di kantong saya aja 45.000. Nggak mungkin lah recehan saya mau kasih, kasar kali kan. Iya betul. Saya terkejutnya itu lihat bayinya pasti butuh susu. 3 tes saya kan, istri saya pernah melahirkan. Dia pasti bidannya suruh siapin susu Pak, popoknya Pak. Nah, dia sedangkan dia punya 25.000. Susu bayi prematur itu pasti mahal. Oh iya, Setahu pasti. saya. Jadi nggak sempat mikir tadi apakah ATM dulu, GC dulu mau bantuin ini. Di ATM maaf ya, uang saya itu yang angsuran udah saya siapkan di rumah biar nggak kepake. Gimana pun saya harus dapat duit gitu kan. Iya. Online itu harus dapat gitu kan. Nah. Jadi yang udah saya sisipkan untuk bayar angsuran ya saya letak di rumah. Kalau di ATM itu ya maaf ya, mau tarik kalau memang ada duit ya pasti saya tarik. Nah, kalau ada 100.000 besar ya tadi pasti saya kasih kan gitu kan. Tapi di ATM saya cek 28.000 kan. Jadi ya 28.000. ya. Siang itu kejadian itu orderan ada di Gokar ini, nanti saya tunjukkan ya. Nah ini ada nampak. Nah orderannya memang di cancel dari sana karena dari Gokar saya konsultasi ceritakan gitu kan. Ini orderannya 12.37. 12.37. Nah ini dari Raden. Di cancel kenapa? Ya karena memang nggak sesuai rute. Iya. Saya pun nggak nyangka bisa jadi seluas ini kan gitu, sampai Iya. dari mana-mana udah telepon tadi kan juga ya. Iya. Alhamdulillah terhubung, termasuk abang ini mudah-mudahan sukses selalu kan. Amin ya Allah. Ya. Ya saya mungkin ya bantuan juga dari sobat-sobat Airline. Jadi channel saya ini semakin berkembang kan karena kalian semua. Jadi dari kalian yang nonton dan nggak di skip juga. Nah dari penghasilan dari YouTube lah yang bantuin saya untuk bisa bantuin orang-orang seperti Bapak Pak Zul tadi sama Teva. Mudah-mudahan juga saya bisa belajar banyak dari Mas Daim. Ya selalu channelnya semakin berkembang juga kan. Ya. Dan pokoknya semua jangan lupa subscribe kan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jadi sobat like, itu kita bisa belajar banyak dari orang-orang seperti Mas Daim. Dan menurut saya sih kalian menonton itu juga beramal kan. Nah, betul. Ada yang menyampaikan secara langsung kan kalian menonton. Nah itu kan
kembali Bapak ini langsung Ya. disalurkan kan, itu sangat berharga juga, itu termasuk beramal. Kalau kalian nonton yang berfaedah pasti itu juga berfaedah dapatnya. Tapi kalau kalian nonton yang hal-hal yang nggak bagus, gitu dapatnya ya, nggak bagus juga. nggak bagus, tolong hindari. Jadi tontonlah yang ya Bermanfaat. begini, jadi bermanfaat untuk orang lain juga. Amin. Jadi Sobat Airlike, dengan kalian like, kalian share video ini kemana-mana dan banyak yang nonton, artinya kalian sudah ikut berdonasi, artinya kalian sudah ikut bersedekah. Karena semakin banyak orang dapat ilmu ini, dapat pembelajaran seperti yang kita siarin ini, semakin banyak orang yang mungkin bisa memperbaiki dirinya. Kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama belajar dari orang-orang seperti Mas Daim. Sobat Airlike, terima kasih banyak Mas Daim, terima kasih banyak buat tadi ilmunya, bincang-bincangnya. Ya, pokoknya intinya beramal nggak mesti dengan uang. Betul. Nah, jangan lupa slogan kita, jangan lupa berbuat baik hari ini. Maaf sebelumnya saya memberi informasi telat karena tadi saya dari agak siang tadi pagi juga sih ngurus jam persal kan. Kita pergi ke kelurahan, ke puskesmas sama kantor Dinas Kesehatan Sekupang. Jadi kita balik ke rumah sakit udah hampir jam 5 ya. Hampir jam 5 kita ke tempat ibunya dulu bahwa kita ngabarin udah dapat surat, udah mau final besok. Jam persalnya itu udah bisa jadi kan. Setelah itu kita ke ruangan bayi, ternyata dapat kabar bahwa bayi tersebut tidak tertolong.